Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Safara Dua Lembang dengan NIM 231091122055 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi neurosensoris. Topik yang akan saya bahas ada 3, yaitu pertama adalah sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan juga organ sensoris. Baik, pertama saya akan membahas mengenai sistem saraf pusat. Jadi, sistem saraf pusat atau namanya yaitu sistema nervosum central atau di klinik itu sering juga disebut dengan upper motor neuron UMN, terdiri dari encephalon atau otak dan juga medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Oke, jadi fungsinya sendiri yaitu pertama adalah sebagai penerimaan informasi sensoris. Jadi apa sih fungsi pertama itu yang dimaksud? Jadi sistem saraf pusat itu menerima informasi dari sistem saraf perifer yang terdiri dari reseptor sensorik di seluruh tubuhnya. Nah, reseptor ini itu mendeteksi rangsangan eksternal seperti cahaya, suara, suhu, sentuhan, dan juga rasa sakit serta rangsangan internal seperti posisi tubuh dan rasa apa. Yang kedua, fungsi kedua adalah pemrosesan informasi sensoris. Nah, apa sih yang dimaksud itu? Jadi, otak, terutama melalui korteks sensoris, itu di lobus parietal lebih tepatnya, bertanggung jawab untuk memproses informasi sensorik. Nah, informasi yang datang itu dari reseptor di seluruh tubuh nanti bakalan dikirim melalui jalur sensorik ke otak untuk diinterpretasikan, misalkan seperti untuk mengenali suatu benda, untuk mengenali bentuk-bentuk bendanya, dan juga memahami rasa sakit, atau juga buat mendengar suara. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sebagai koordinasi dan juga integrasi. Apa sih artinya? Jadi, otak itu juga berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai jenis rangsangan sensorik yang diterima, seperti visual, auditoris, dan somatosensoris, atau sentuhan dan juga posisi tubuh. Jadi, koordinasi ini tuh bakalan memungkinkan kita buat memahami lingkungan kita dengan cara yang terorganisir. Misalkan seperti ketika kita melihat objek dan ngerasain tekstur objek tersebut atau benda tersebut. Yang keempat, fungsi keempat adalah respon motorik. Jadi, setelah pemrosesan sensoris terjadi, sistem saraf pusat itu bakal merintahkan respon yang sesuai, yang biasanya melibatkan gerakan atau respon perilaku lainnya. Misalnya, itu kalau lagi panas, sistem saraf pusat itu bakalan ngirim sinyal ke otak untuk ngejauh dari sumber panas itu. Nah, ini tuh dikenal dengan refleks atau respon motorik yang dipengaruhi oleh stimulus sensoris. Selanjutnya, yaitu fungsi kelima adalah sebagai fungsi refleks. Jadi, sistem saraf pusat sendiri itu juga berfungsi dalam pengaturan refleks melalui sumsum tulang belakang. Nah, refleksi itu adalah respon cepat dan juga otomatis terhadap stimulus tertentu. Jadi, tanpa keterlibatan penuh otak, sebagai contohnya misalkan saat kita menarik tangan dari benda panas yang tadi. Nah, respon tersebut adalah hasil dari lengkung refleks yang melibatkan sistem saraf pusat tadi. Yang keenam atau terakhir fungsinya adalah sebagai persepsi dan juga kesadaran. Jadi otak sendiri, terutama bagian korteks cerebral itu khususnya, itu adalah pusat persepsi dan kesadaran. Nah, persepsi sendiri itu adalah hasil dari interpretasi yang dilakukan oleh otak terhadap rangsangan sensoris yang diterimanya. Misalnya, itu sebagai warna yang kita lihat atau suara yang kita dengar, itu adalah hasil dari pemrosesan informasi sensori oleh otak. Jadi, secara keseluruhan, sistem saraf pusat itu adalah pusat pengendali utama yang menerima, memproses, dan juga memberikan respon terhadap berbagai rangsangan sensorik yang penting dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Selanjutnya, masuk ke bagian-bagian dari sistem saraf pusat, ada encephalon, yaitu terdiri dari 3 lapisan, yaitu pertama adalah cortex cerebri, kedua adalah centrum semi-ovale, dan juga ada ganglia basalis. Baik, masuk ke cortex cerebri sendiri, itu nama lainnya adalah substansia grisea.
Jadi, lapisan ini tuh mengandung lapisan sel atau cell bodies neuron sehingga tampak warna abu-abu atau gray matter. Nah, tebal lapisannya yaitu 2-50 milimeter. Selanjutnya, lapisan sentrum semiovale itu juga dikenal sebagai substansia alba, itu mengandung akson atau serabut saraf. Nah, korteks cerebri sendiri yang tadi lapisan pertama itu terdapat dua sulcus, yaitu sulcus lateralis dan juga sulcus centralis. Dan juga terdapat lobus-lobus. Pertama adalah lobus ventralis, kedua parietalis, ketiga temporalis, occipitalis, centralis atau insula cerebri, dan juga terakhir adalah limbicus. Ini adalah gambaran pastinya. Nah, untuk lobus frontalis sendiri, itu untuk facies lateralisnya terdapat gyrus presentalis atau centralis anterior. Selanjutnya ada gyrus frontalis superior, ada gyrus frontalis medius, ada gyrus frontalis inferior yang dibagi menjadi 3 pars, yaitu pertama adalah pars orbitalis, ketiga adalah pars triangularis, dan juga ketiga adalah pars opercularis. Selanjutnya, yaitu fungsi dari gyrus-gyrus tersebut. Jadi gyrus pertama yaitu gyrus centralis anterior (GCA) sendiri itu sebagai somatomotorik, dan jika ada kerusakan itu yaitu paralyze, dan letak susunan somatotropik pada cerebrum. Nah, selanjutnya gyrus kedua yaitu gyrus frontalis inferior atau lebih tepatnya pars triangularis itu berfungsi untuk bicara motorik. Areanya ada di area Broca. Kerusakannya yaitu ada apasia motorik, yaitu penderitanya itu tidak mampu berkata-kata meskipun otot itu bicaranya baik. Jadi dia tuh nggak bisa merangkai kata walaupun otot bicaranya itu baik saja. Jadi pengertian terhadap pembicaraan itu baik saja. Nah, untuk ketanganan kanan itu dominan pada hemisfer kiri. Selanjutnya masuk ke lobus parietalis. Itu aspek lateralisnya ada gyrus postcentralis, ada lobulus parietalis superior, ada lobulus parietalis inferior yang dibagi menjadi dua gyrus. Pertama adalah gyrus supramarginalis dan juga gyrus angularis. Nah, aspek medialisnya yaitu lobulus paracentralis dan juga precuneus. Selanjutnya ada gyrus centralis posterior, itu sebagai soma estesi, kerusakannya yaitu adalah anestesia dan juga hipoaestesia. Ketiga adalah gyrus angularis, itu berfungsi sebagai bahasa nominal atau asosiasi auditus dan juga visus. Kerusakannya itu adalah agrafia, yaitu tak bisa membaca, menulis, maupun berhitung. Selanjutnya ada gyrus supramarginalis, itu buat visus dan juga auditus, dan kerusakannya adalah contohnya afasia semantik, yaitu tak ingat apa yang dilihat, didengar, dan juga diraba. Selanjutnya kita masuk ke lobus temporalis, itu aspek lateralisnya ada 4 gyrus. Pertama adalah gyrus temporalis superior, kedua gyrus temporalis medius, ketiga adalah gyrus temporalis inferior, dan keempat adalah gyrus temporalis transversus, atau nama klinisnya adalah gyrus Hess. Aspek medialnya ada uncus. Selanjutnya, masuk ke gyrus temporalis transversus, itu berfungsi untuk auditus. Kerusakannya adalah pekak atau tuli. Selanjutnya, untuk uncusnya sendiri, itu fungsinya untuk menghidu, dan kerusakannya adalah anosmia. Masuk ke lobus occipitalis, ada di facies lateralis terdapat dua gyrus. Pertama adalah gyrus occipitalis superior, kedua adalah gyrus occipitalis inferior. Facies medialisnya ada cuneus. Masuk ke korteks di sekitar visura calcarina, itu fungsinya untuk visus. Areanya namanya area striata, dan juga kerusakannya contohnya adalah anopsia atau kebutaan. Selanjutnya terdapat juga yang namanya insula cerebri Rayleigh. Itu neuroanatominya adalah sulcus centralis, ada gyrus longus dan juga gyrus brevis. Nah, neurofungsionalnya adalah operculum gyrus centralis posterior itu ketika dibuka itu akan ada gyrus longus anterior superior dari insula cerebri. Jadi kegunaannya adalah untuk gusus, dan juga kerusakannya adalah agustasia. Selanjutnya masuk ke lobus limbicus atau lobus terakhir, itu meliputi 4, yaitu struktur pertama adalah gyrus subcallosum,
kedua adalah gyrus cinguli atau cingulatus, dan juga gyrus parahipokampus. Dan juga terdapat struktur hipokampus. Baik, struktur utama pembentuk sistem limbik sendiri itu adalah lobus limbicus ditambah dengan hipotalamus, nukleus amigdala, dan juga bulbus olfaktori dan korteks prefrontal. Nah, fungsinya sendiri itu berhubungan dengan emosi, kelangsungan hidup dengan pola tingkah laku, yang termasuk adalah motivasi, hasrat seksual, suasana hati seperti marah, takut, bahagia, juga ekspektasi keagamaan, keinginan makan, tidur, dan juga memori. Selanjutnya, itu saya akan menjelaskan mengenai hipokampus. Hipokampus sendiri itu berfungsi dalam proses pembelajaran dan juga memori. Jadi mengubah memori jangka pendek ke memori jangka panjang dan spasial memori. Nah, memori sendiri itu adalah proses pengkodean, penyimpanan, dan juga pengambilan pengalaman dan pengetahuan. Jadi pembentukan memori terjadi melalui perubahan kekuatan sinapsis yang ada, atau bahkan menambah sinaps yang baru atau menghapus yang lama. Selanjutnya, untuk mekanisme somatosensoris dan juga somatotrofik, itu dimulai dari visual cortex, kedua adalah masuk ke frontal cortex, ketiga masuk ke motor cortex, keempat basal ganglia, dan kelima somatosensori cortex, keenam masuk ke brainstem, spinal cord, ke sensory inputs, dan juga motor control sinyal. Kita lanjut kembali ke korteks cerebri. Baik, lapisan korteks cerebri sendiri fungsinya adalah persepsi sensoris, kontrol gerakan volunteer sebagai bahasa, dan juga sifat kepribadian, dan juga proses berpikir, mengingat, dan juga kreativitas. Masuk ke lapisan kedua, yaitu centrum semiovalum, yaitu serat proyeksinya ada dua, tractus descendens dibagi menjadi dua lagi, tractus corticobulbar dan juga tractus corticospinal. Yang kedua adalah tractus spinothalamicus. Untuk serat komisura, penghubung antara dua hemisfer itu dibagi menjadi tiga, yaitu corpus callosum, komisura anterior, dan juga komisura posterior. Nah, serat asosiasinya sendiri ada dua, yaitu serat panjang dan juga serat pendek. Untuk tractus descendens sendiri, itu dari sel piramidal ke kapsula internal, ke krus cerebri, tractus corticobulbaris, piramis, lalu di medula oblongata, lanjut ke 90% akan membentuk decussatio pyramidum atau persilangan, lanjut ke tractus corticospinalis lateralis, untuk melayani membrum superior dan juga inferior, lanjut ke 10% itu tidak akan menyilang dan membentuk tractus corticospinalis ventralis untuk melayani trunnicus. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit mengenai formasio reticularis. Baik, formasio reticularis atau FR yaitu anyaman sel serabut saraf yang saling berhubungan terletak mulai di medula oblongata, pons, mesencephalon, subthalamus, hipotalamus, dan juga talamus, dan akan diproyeksikan ke seluruh korteks sehingga menyebabkan korteks aktif. Nah, fungsi dari formasi retikular sendiri itu sebagai pengunggah atau neuron FR ini dieksitasikan oleh rangsang sensorik, somatosensorik atau cubitan, pendengaran atau suara, dan lainnya, sehingga FR itu bakalan merespon dan akan merangsang korteks cerebri. Fungsi kedua adalah sebagai kesadaran, jadi keadaan di mana kemampuan sensoris itu bekerja secara utuh. Nah, pengunggahan yang lenyap akibat lesi pada FR itu menyebabkan koma. Selanjutnya, fungsi ketiga adalah tidur. Keadaan di mana terjadi penurunan atau kehilangan kesadaran secara alami yang ditandai dengan menurunnya aktivitas motorik dan juga sensorik. Lapisan ketiga, terdapat ganglia basalis. Jadi ada nukleus caudatus, nukleus lentiformis, yang ada juga putamen, globus caudatus, ada claustrum, dan juga ada nukleus amygdala. Fungsinya adalah sebagai kontrol sistem gerak atau ekstrapiramidal motor system, dan juga misalnya seperti kerusakan ganglia basalis, itu gerakan yang tidak disadari. Oke, kita masuk ke diencephalon yang terdiri dari 4, yaitu talamus, epitalamus, subtalamus, dan juga hipotalamus. Oke, masuk ke talamus sendiri, itu membentuk dinding ventral ventriculus 3.
Aspek fungsionalnya adalah sebagai pusat integrasi sensorik, menerima impuls estereoseptik dan juga proprioseptik, pusat integrasi motorik, dan juga bagian penting dari aktivasi retikular atau kesadaran. Selanjutnya ada epitalamus, itu adalah glandula pinealis atau epifisis, itu adalah berfungsinya untuk memproduksi serotonin atau turunan melatonin, dan sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun atau tidur. Selanjutnya ada subtalamus, terdiri atas nukleus rubber, substansia nigra, banyak neuronnya itu penghasil dopamin, dan juga fungsinya untuk mengontrol gerakan badan. Selanjutnya, terdapat hipotalamus yang dibagi menjadi 3 daerah, yaitu pars supraoptica dinamakan chiasma opticum, kedua adalah pars tuberalis dinamakan infundibulum, yang ketiga ada pars mammillaris disebut dengan corpus mammillaris. Bisa dilihat di gambar. Oke, jadi fungsi hipotalamus sendiri itu untuk mengatur fungsi homeostatik seperti kontrol suhu, haus, lapar, dan juga pengeluaran urin. Kedua adalah pusat saraf otonom. Ketiga, terakhir yaitu mengontrol emosi dan juga pola perilaku. Masuk ke mesencephalon, terdiri atas basis pedunculi. Berbagai traktus akan berjalan di sana, struktur itu. Selanjutnya yaitu ada tegmentum mesencephaly, yaitu pedunculus cerebri, dan juga ada tectum mesencephaly, lamina tecti corpora quadrigemina, itu terbagi atas 3, yaitu colliculus superior, itu untuk penglihatan, dan juga colliculus inferior, itu untuk pendengaran. Selanjutnya, terdapat pons. Oke, ada 2 fasies. Pertama adalah fasies ventralis, itu terdapat fimbriae transversa dan juga sulcus basilaris dilewati oleh arteri basilaris. Selanjutnya ada fasies caudalis, itu membentuk dasar dari fossa rhomboidea. Selanjutnya masuk ke fossa rhomboidea sendiri, itu adalah atapnya adalah cerebellum, dasarnya merupakan dasar ventriculus 4, dan juga terdapat stria medullaris. Ada juga caudal stria medullaris, yang terdapat trigonum nervi hipoglossi dan trigonum nervi vagi yang disebut dengan calamus scriptorius, terdapat cranial stria modularis atau colliculus facialis, dan juga terdapat lateral stria modularis, dan ada area vestibularisnya. Masuk ke cerebellum, terdiri atas vermis dan juga hemisfer, fungsinya untuk mengontrol gerak dan juga kesetimbangan dan membantu belajar, serta mengingat kemampuan motorik. Masuk ke medula oblongata, sendiri terdapat 2 fasies. Pertama adalah fasies ventralis yang ada di gambar kiri. Itu terdapat 3 struktur, yaitu piramis, oliva, dan juga decussatio pyramidum atau batas dengan medula spinalis. Ini adalah persilangan ya. Jadi piramis dan juga oliva itu tempat lewatnya tractus pyramidalis dari cortex cerebri menuju medula spinalis. Selanjutnya untuk fasies dorsalis sebelah kanan itu membentuk dasar fossa rhomboidea sendiri dan ada funiculus dorsalis yang terdiri dari tuberculum gracilis dan juga tuberculum cuneatum. Nah, tempat lewatnya tractus spinothalamicus dari medula spinalis menuju cortex cerebri. Baik, masuk ke medula spinalis sendiri, yaitu sumsum tulang belakang, menghubungkan otak dengan saraf tepi sebagai pusat gerakan refleks dan juga terletak dalam rongga tulang belakang atau columna vertebralis. Baik, kita masuk ke meninges. Meninges LCS dan juga fase cerebri. Jadi, brain itu lapisan otak dari luar ke dalam, encephalon dan juga medula spinalis itu ditutup oleh meninges. Ada 3 layer, yaitu pertama dari luar adalah dura mater, ada arachnoid mater, dan juga ada pia mater paling dalam. Nah, untuk meninges encephaly, itu dura mater sendiri terdiri dari beberapa struktur, yaitu pertama adalah lamina endostealis atau endocranium, ada lamina meningalis, keduanya itu dipisahkan oleh sinus venosus. Nah, ada juga processus dura matrice dibentuk oleh lamina meningalis ke arah dalam, dan juga terdiri dari falx cerebri, tentorium cerebelli, falx cerebelli, diafragma selae. Dan juga terdapat ruang potensial antara dura mater dengan cranium atau dinamakan spasium epidurale. Lanjut, ada juga arachnoid mater di tengah. Itu bersama dengan pia mater namanya adalah leptomening. Spasium subdurale terletak antara arachnoid mater dengan dura mater, 1 dengan 2, dan juga spasium subarachnoidale terletak antara arachnoid mater dengan pia mater paling dalam. Nah, terdapat jaringan ikat
namanya trabeculaire, terdapat LCS atau liquor cerebrospinal. Di spasium subarachnoidale itu sangat luas, disebut dengan cisterna. Nah, terdapat 3 cisterna, yaitu pertama cisterna magna atau cerebellomedullaris, terdapat cisterna pontis dan juga cisterna interpeduncularis. Ketiga ada pia mater, yaitu paling dalam, itu membran yang sangat tipis menutupi setiap permukaan otak masuk ke dalam setiap sulci. Selanjutnya ada meninges spinalis yang membungkus medula spinalis. Baik. Selanjutnya ada vaskularisasi meninges, itu ada arterinya. Pertama adalah arteri meningia anterior, arteri meningia media, dan juga arteri meningia posterior. Venosanya itu pada meninges disebut dengan sinus venosus yang terletak pada durameter. Nah, ini berhubungan dengan lacuna lateralis yang di dalamnya terdapat granulatio arachnoidea yang menghubungkan LCS dengan saluran venosa. Selanjutnya sinus venosus sendiri pada otak itu terdapat 5 sinus, yaitu pertama adalah sinus sagittalis superior berjalan di konveksitas flux cerebri, bermuaranya ada di vena cerebralis superior, vena emissaria, vena diploide, dan juga lacuna lateralis. Kedua adalah sinus rectus, sinus occipitalis, convolusinum, dan juga sinus conversum. Baik, kita cukupkan untuk sistem saraf pusat. Kita masuk ke sistem saraf tepi dan integumentum. Baik, sistem saraf tepi itu fungsinya untuk menghantarkan impuls dari reseptor kulit atau otot ke otak, yaitu saraf aferen. Selanjutnya dari otak ke efektor menggunakan saraf eferen. Nah, beberapa serabut saraf atau nervus bersatu membentuk jaringan saraf atau plexus. Nah, ini sistem saraf tepi ini terdiri dari dua nervus, yaitu nervus cranialis dan juga nervus spinalis. Nervus cranialis terdiri dari 12 dan juga nervus spinalis terdiri dari 31 pasang. Mari kita belajar mengenai nervus cranialis. Pertama, secara garis besar sendiri, nervus olfactorius itu adalah nervus pertama, berfungsi untuk penghidu atau penciumannya. Jadi, terdapat misalkan untuk aromaterapi, untuk pembauan, dan lainnya. Jadi fungsinya sendiri itu sebagai sensorik, tujuannya untuk menilai penciuman. Cara pemeriksaannya adalah pasien memejamkan mata, disuruh membedakan bau yang dirasakan. Itu. Selanjutnya adalah nervus opticus untuk penglihatan. Ketiga adalah nervus oculomotorius sebagai refleks pupil, gerakan kelopak mata, dan juga gerak bola mata. Keempat ada nervus trochlearis untuk gerak mata. Kelima adalah nervus trigeminus, sensasi wajah dan mastikasi. Keenam adalah nervus abducens untuk gerak mata. Dan ketujuh ada nervus facialis untuk otot mimik, kelenjar ludah untuk merasakan rasa manis, dan juga lainnya. Kedelapan ada nervus vestibulocochlearis untuk pendengaran dan juga keseimbangan. Kesembilan ada nervus glossopharyngeus untuk faring. Kesepuluh adalah nervus vagus untuk organ internal sebagai juga penghubung dan juga pembawa. Kesebelas adalah nervus accessorius untuk otot leher. Dan juga ke-12 atau terakhir adalah nervus hypoglossus untuk gerakan lidah. Jadi impuls optik untuk nervus opticus sendiri itu mulai dari sel ganglionar retina ke nervus opticus, ke chiasma opticum, ke tractus opticus, lanjut ke corpus geniculatum lateralis, ke radiatio optica, lanjut ke area striata, daerah sekitar sulcus calcaneus. Untuk nervus kedua ini tujuannya untuk menilai visus, menilai lapangan pandang, dan juga menilai buta warna. Secara garis besar, untuk nervus ketiga, oculomotoris sendiri menginervasi musculus levator palpebra superior, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, dan juga musculus obliquus inferior. Baik, itu adalah ke-12 nervus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saraf otonom. Baik, saraf otonom sendiri itu adalah saraf yang menginervasi alat-alat dalam tubuh seperti kelenjar, pembuluh darah, paru-paru, lambung, usus, ginjal, dan lain-lain. Saraf otonom ini bekerja mengurus kegiatan sirkulatorik, respiratorik, sekretorik, alimentarik, dan juga genito-urinarik melalui refleks atau refleks autonomi. Nah, susunan saraf otonom ini merupakan bagian susunan saraf yang mengelola reaksi-reaksi tubuh yang bersifat involunter atau tak disadari. Dari susunannya yaitu ada dua, saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Simpatis itu pusat bagian perifer yang terletak di cornu lateralis medulla spinalis mulai dari segmen cervical ke-8 hingga lumbal 1. Nah, saraf parasimpatis sendiri itu adalah pusat
saraf parasimpatis terletak di bagian otak, yaitu di medula oblongata, dan sebagian terletak di dalam cornua lateralis medula spinalis segmen sakral 2 hingga ke 4. Selanjutnya kita masuk ke organ sensori. Pertama ada mata. Jadi mata sendiri itu terdapat tunika fibrosa, ada kornea dan juga sklera. Lanjut ke tunika vaskulosa, terdapat lapisan koroid, badan siliar seperti otot siliar dan juga prosesus siliar, dan iris. Dan terakhir adalah tunika saraf retina. Untuk akomodasi lensa untuk penglihatan dekat, itu adalah otot siliaris berkontraksi dan juga badan siliaris menarik ke depan dan ke dalam. Ketegangan pada ligamen suspensorium lensa berkurang, lalu lensa menjadi lebih tebal atau bulat karena elastisitasnya, dan juga pupil akan mengecil. Nah, akomodasi lensa untuk penglihatan jauh, yaitu otot siliaris berelaksasi, badan siliaris kembali ke keadaan istirahat, ke belakang dan keluar, ketegangan pada ligamen suspensi lensa meningkat, lensa menjadi lebih tipis atau datar karena elastisitasnya dan juga pupil akan melebar. Jadi kalau jauh pupil akan melebar, kalau dekat pupil akan mengecil. Selanjutnya untuk produksi humor aqueous dan juga tekanan intraokular sendiri, itu proses siliarnya, yaitu pertama adalah menghasilkan humor aqueous ruang posterior. Humor aqueous mengalir dari ruang ini melalui pupil di ruang anterior kanal sclem, menyerap kembali humor aqueous, glaukoma. Nah, peningkatan tekanan intraokular akibat penumpukan humor aqueous. Jalur penglihatan, yaitu pertama adalah ada sel konus, kedua adalah neuron bipolar, ketiga ada akson sel ganglion membentuk saraf optik, keempat adalah saraf optikus menuju kiasma optik, kelima traktus optik, keenam nukleus geniculatum lateral thalamus, ketujuh radiasi optik, dan kedelapan adalah area penglihatan primer lobus occipital. Selanjutnya, kelainannya adalah miopia, hipermetropia, presbiopia, astigmatisme, dan juga buta warna. Selanjutnya kita masuk ke organ kedua, yaitu hidung. Baik, jadi hidung sendiri itu banyak ya. Banyak untuk termasuk hidung adalah nervus olfactory tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian telinga. Telinga sendiri itu Baik, telinga sendiri itu ada daun telinga, fungsinya untuk mengumpulkan gelombang suara, membantu dalam pelokalan, memperkuat suara sekitar 5-6 dB, dan juga ada meatus acousticis externus, yaitu sepertiga bagian luar dikelilingi oleh tulang rawan, 2/3 bagian dalam oleh tulang mastoid, panjangnya sekitar 1 inci dan berbentuk S. Nah, memungkinkan udara menjadi hangat sebelum mencapai suhu yang diinginkan. Juga ada kelenjar cerumen melembabkan dan juga melembutkan kulit. Juga terdapat kehadiran sejumlah cerumen, itu hal yang normal ya. Selanjutnya, telinga tengah, itu terdapat rongga telinga tengah, namanya adalah adistus antrum, juga ada sel udara mastoid, tuba eustachius, tulang-tulang pendengarannya antara lain ada rantai tulang pendengaran, malleus incus, dan juga stapes, ada fungsi penghubungnya, yaitu tulang terkecil di dalam tubuh, plat telapak kaki menyisip di jendela oval pada tinggal memfokuskan, juga memperkuat getaran ke area yang lebih kecil, memungkinkan getaran cairan koklea. Untuk otot stapedius sendiri, itu menempel pada tulang stapes. Nah, berkontraksinya sebagai respon terhadap suara keras, refleks akustik. Mengubah mode getaran tulang stapes membuatnya kurang efisien dan mengurangi tingkat kebisingan yang dirasakan. Jadi, refleks akustik yang tidak ada dapat menandakan kehilangan konduktif atau kehilangan sensori neural yang nyata. Lalu ada saluran Eustachius, ini adalah dilapisi lendir, menghubungkan rongga telinga tengah ke nasofaring, menyamakan tekanan udara di telinga tengah, biasanya itu tertutup, terbuka, dan dalam kondisi tertentu juga dapat menjadi jalur masuknya infeksi. Anak-anak tumbuh sendiri dari sebagian besar masalah telinga tengah karena saluran ini tuh memanjang dan menjadi lebih vertikal. Jadi kita kembali lagi ke mata. Baik, untuk mata, refraktori cahaya jalur itu dimulai dari konjungtiva bulbar, masuk ke kornea, humor aqueous, lensa, humor vitreus, lapisan sel ganglion, lapisan sinaptik dalam, lapisan bipolar, lapisan sinaptik luar, dan juga terdapat lapisan fotoreseptor. Ada sel batang dan juga sel kerucut.
Kelainan tadi, miopia itu termasuk rabun jauh, hipermetropia termasuk rabun dekat, presbiopia itu adalah kegagalan lensa untuk berakomodasi akibat usia, astigmatisme itu adalah penglihatan terdistorsi karena bentuk lensa atau kornea yang tidak teratur, juga terdapat buta warna atau cacat genetik yang menyebabkan disfungsi kerucut. Baik, jadi itu tadi adalah anatomi dari neurosensoris. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk penonton semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.